Dan kejadiannya tahun lalu, saya bekerja di Malaysia kurang lebih 4 tahun dan punya pacar orang Lampung. Kemudian dia pulang ke Indonesia sekitar 6 bulan sebelum saya. Terus dia ngajak saya kerja di suatu pabrik di daerah Semarang. Sini keterangannya bisa kalian cek aja, itu leadernya Bang asal Lampung yang sekarang aktif di Semarang. Intinya padahal si cewek ini calon istri saya Bang. Katanya kok tega-teganya bohongin saya. Wah, calon istri aja masih tega bohongin demi untuk tergiur, demi untuk bergabung. Masalahnya ongkos dari Malaysia ke Semarang bukan sedikit. Untungnya Allah masih sayang sama saya. Mudah-mudahan nggak ada korban lagi, amin. Berarti si masnya ini perantauan dari Malaysia ya? Emang sewaktu dia di Malaysia dia tergiur sama ajakan si calon istrinya ini. Mudah-mudahan nggak ada korban lagi, amin. Oke, saya punya foto perempuan itu Bang. Dia udah macam jadi leader rayuan maut sehingga banyak anggotanya. Nama saya Chandra Bang, asal Manado, Sulawesi Utara. Ini banyak banget orang Sulawesi yang kena. Di sini Bang kami suruh bikin video kesaksian supaya detail permasalahannya apa. Kita cek aja langsung ke videonya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra, asal dari Manado. Ceritanya saya mau berbagi pengalaman ya. Dulu saya sekitar tahun 2018 kemarin, saya pacaran sama orang Lampung udah sekitar 1 tahun lebih. Kemudian dia pulang duluan mendahului saya. Setelah itu ada jenjang sekitar 6 bulan, dia mengajak saya untuk bekerja. Katanya pekerjaannya itu di daerah Semarang, dengan iming-iming gaji sekitar 2,3 juta 1 bulan. Sehabis itu mungkin saya pun namanya sama orang yang kita suka kan, apalagi udah lama, pasti dong percaya gitu kan. Saya tanya sama dia, perlu ijazah nggak? Kalau ijazah nanti saya kirim, bisa di fax gitu. Nggak usah, di sini nggak diperlukan ijazah. Saya pun udah mulai curiga juga nyatanya, tapi apa boleh buat, kita pun udah percaya sama dia gitu, udah lama kenal, apalagi sama orang yang kita suka kan. Sekali saya resign dari tempat kerja saya batalkan visa kerja saya di Malaysia. Dari Malaysia Sarawak Kucing saya langsung ke Semarang. Sampai di Semarang, di Bandara Ahmad Yani itu katanya mau dijemput, tapi malah saya disuruh dioderin Grab ke suatu gedung, lupa saya nama gedungnya tuh. Sampai di sana tuh kayak musik apa gitu kan, sama orang teriak-teriak. Ketemulah saya sama dia, diajak sama dia tuh masuk ke dalam. Setelah itu saya tanya, ini gedung apa? Ini lagi katanya buat apa sih namanya, supaya motivasi katanya. Motivasi. Saya tanya sama dia, terus kerjanya di mana? Nanti kamu tahu sendiri. Sekitar 4-3 jaman lah dalam gedung itu kan. Itu di gedung itu lebih dari 200 orang. Itu sampai 200 orang lebih ini semuanya ternyata nih kayak apa ya, orang bilang ya, semangat joget-joget gitu. Selesailah, dibawa saya ke rumah kontrakannya. Dibawa rumah kontrakannya tuh, saya tanya gimana, kapan interviewnya gitu. Tadi udah interview katanya, ternyata dijelaskan ternyata bisnis Qpret. Aduh, saya pun mula-mulanya hampir mau percaya kan, disuruh nelpon orang tua, disuruh minta uang 10.800.000 waktu itu. Terus saya lihat kayak lembaran kuningnya itu, saya baca satu persatu kan, saya udah curiga di situ. Di situ ada keterangan bahwasanya apabila terjadi sesuatu, pihak kedua bertanggung jawab atas pihak ketiga. Nah, saya bilang, kenapa ini enggak PT yang bertanggung jawab? Kenapa harus pihak kedua? Sedangkan pihak kedua pun orang biasa kan, kenapa nggak ada sangkut pautnya sama PT? Buat para orang-orang awam yang nggak pakai logika, yang langsung tergiur, nggak pernah memikirkan isi dari kertas tersebut. Saya tanya sama begitu sama leadernya. Tapi mereka bilang emang udah kayak gini. Dijanjinya $250 per minggu kalau ada keuntungan. 3 kiri 3 kanan. Setelah itu saya cari alasan gitu kan, gimana ini supaya bisa dapat uang gitu kan. Mulalah bibi saya nelpon di Jakarta, kalau kamu mau uang sebanyak itu coba kamu ke Jakarta. Saya alasan lah mau ke Jakarta gitu, tapi sebelumnya dalam hari
Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya kemana-mana diikutin terus. Jangankan mau kencing pun diikutin, mau sembahyang pun diikutin. Aduh, kayaknya takut gitu mau kemana-mana. Mau beli rokok pun diikutin, pokoknya pergerakan kita semua diikutin. Bukannya kita dikasih makan pun, makan saya alamin situ ya sehari sekali. Itu pun saya beli ke kayak warteg gitu, mau beli sebungkus mereka bilang tolong belikan, kayak kasihan gitu lah. Saya bilang katanya gajinya besar sekian juta, kok ada yang makan mie rebus, ada yang makan ubi, ada yang makan gorengan, ada yang makan satu piring berdua. Kayak gimana gitu. Sesampainya di kayak tukang saya order Grab gitu kan, setelah tukang Grab itu bertanya, Mas orang mana? Saya bilang saya sih asli dari Sulawesi, cuma kesini. Saya ceritain semua lah. Dia tuh kayak, si tukang Grab itu kayak tepuk saya punya dahi di bahu ini. Kamu sadar gak kamu itu udah mau ditipu katanya, itu bisnis ilegal katanya. Dia ceritain semua itu tukang ojek. Alhamdulillah lah, mungkin hidayahnya kan. Dari itu saya kayak iya ya, kenapa saya maunya mau pinjam uang segitu besarnya mau ke Jakarta. Disinilah pengalaman saya guys. Jadi untuk kalian, walaupun orang yang kalian sayang, pacar, calon istri, apa gimana, jangan mudah juga percaya sama, karena dapat melakukan apapun, resiko dan caranya buat supaya dia bisa merekrut membernya gitu, dengan cara apapun. Bayangkan loh, calon istri kita, orang yang kita percaya 100%, tiba-tiba tega melakukan ini. Bahkan bukan saya kesal ya atas penipuan, cuman caranya ini loh, udah mengiming-iming kerjaan, sampai sana zong semua. Bayangkan guys, dari Sarawak Malaysia, Kucing itu ke Pontianak sambung lagi ke Semarang, itu ongkosnya bukan murah. Di situ saya bingung mau kemana. Untungnya saya masih punya teman-teman yang bisa bantu buat saya bisa kembali bekerja ke Malaysia lagi. Itulah suatu pelajaran hidup bagi saya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia guys pengalaman si masnya, dan ini sebagian kecil pengalaman orang-orang yang pernah ditipu oleh member. Karena pada kenyataannya korban di Indonesia banyak banget di berbagai kalangan, dan ini di kalangan para perantau ya. Si masnya ini dari Malaysia rela pulang ke Indonesia dan diajak bekerja oleh calon istrinya. Tahu-taunya di sana tuh si masnya ini masih tertolong karena tadi ada si mas Grab yang ngasih tahu dia bahwa itu adalah bisnis penipuan dan ilegal. Emang benar. Oke, next si masnya bakal sedikit berpesan kepada seluruh TKI ataupun yang berada di daerah jauh di luar Indonesia. Ini dia. Tambahan sedikit nih bang, khususnya untuk para TKI, TKW, jangan mudah tergiur untuk ajakan kerja di Indonesia yang gak jelas. Kalau emang udah jelas, walaupun di perantauan di mana-mana, pertahankanlah. Memang mereka nih merayu sampai ngomong, walaupun hujan batu di negeri sendiri itu lebih baik daripada di negeri orang. Tapi bukan hujan batu yang didapat, malah hujan api. Semuanya zong. Jadi jangan mudah percaya, karena oknum-oknum yang ini pintar. Mereka akan cari orang yang kerja di luar negeri dengan iming-iming kerja supaya ke Indonesia bisa pulang dengan gaji, kan mereka cepat dapat uang. Namanya orang kerja dari luar negeri kan mereka pikirnya banyak dapat uang dan cepat juga mereka akan panen duit. Jadi hati-hati buat kawan semua yang bekerja di luar negeri. Siapapun yang mengajak kerja, selidiki dulu kerjaannya di Indonesia itu. Zaman sekarang nih geng, nggak ada namanya kerja nggak pakai ijazah. Kalau kerja di bagian-bagian kantor tuh, tukang parkir kah apa kah, itu barulah. Tapi kalau kerja di kantoran nggak ada ijazah, nggak ada pengalaman, itu nggak ada di Indonesia. Ini pengalaman ya, fakta lapangan lagi, banyak banget fakta lapangan ya. Dan semoga di video ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajarannya, jangan sampai terulang lagi oleh orang-orang lainnya. Ya jangan asal percaya, walaupun itu keluarga, sahabat, teman, bahkan calon istri. Karena kejadiannya sudah banyak banget di Indonesia dan kalian harus selalu waspada. Oke, cukupin aja video kali ini dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye.